지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu penjabaran ke kode Python. Di sini untuk pertama-tamanya aku akan membuat tampilan awal dulu, menampilkan nama aku sama npm dengan perintah print. Aku mulai dari print dalam kurung dan kan nama ujian, isi dari teksnya adalah ujian akhir lanjut. Untuk yang kedua setelah itu aku akan membuat tampilan menu makanan dan juga minuman yang berisi harga dan juga kode dari menu tersebut. Aku masih pakai perintah print ya untuk menampilkannya. Oh ya, sebelum itu aku kasih /n. Ini untuk sebagai kasih jeda pada barisnya nantinya. Aku mulai dari buat menu kentang goreng, aku kasih kode KG. Jadi ini aku kasih nama kentang goreng. Aku kasih harga 5.000. Terus kode TH untuk minumannya yaitu teh hangat. Aku kasih harga 2.000. Kasih nama dulu, roti bakar. Aku kasih kode ini RB, terus ini PJ, oh PK ya, kan keju, oh M. Itu aku kasih ini harganya 10.000.
Lanjut, untuk ini aku kasih 8.000 sama 10.000. Oke, aku selesaiin dulu ya untuk permenuan ini. Di bagian awal ini aku menyiapkan daftar menu makanan dan juga minuman. Setiap menu punya kode singkat, nama makanan ataupun minuman, dan harga. Dan data ini aku simpan dalam struktur yang disebut dictionary supaya nanti gampang dicari berdasarkan kodenya. Oke, sebelum itu kita buat dulu variabel menu makanan. Di sini aku akan menggunakan tuple. Lanjut, kita buat menu variabel menu makanan. Lanjut, kita isi dulu tuple. Kita menggunakan dictionary tuple. Oh ya, sebelum itu aku mau jelasin beda ya antara tuple dan juga list. Yang membedakan dari keduanya itu selain pada tuple itu untuk jika listnya itu tidak bisa dirubah dalam kode untuk tuple, tapi melainkan list itu bisa dirubah dalam kode. Selain itu, tuple dan juga list membedakannya dari segi tutup kurungnya. Untuk tuple kita menggunakan tutup kurung biasa, dan untuk list menggunakan tutup kurung siku seperti ini. Di sini aku akan menggunakan tuple aja. Kita masukkan kode makanannya KG. Lanjut. Kentang goreng. Beri harga 5.000. Lanjut, begitupun juga seterusnya untuk pada makanan yang lain. Lanjut, kita buat pada menu minumannya, buat dictionary juga. Sama ya dengan yang menu makanan. Ya, sepertinya di sini aku membuat kesalahan ya. Oh, di sini seharusnya aku kasih sama dengan, bukan titik 2. Jadi kita hapus, kita ubah ke sama dengan. Nah, udah agak ada tanda-tanda error. Lanjut, selanjutnya kita akan membuat list kosong, di mana nanti akan diisi dengan data pesanan pembeli. Isinya bisa campuran antara makanan dan juga minuman sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pelanggan. Oke, langsung aja kita buat list kosongnya, transaksi. Lanjut, kita buat program yang nantinya kita buat variabel yang nantinya program ini akan meminta kita masukkan nama kasir dan juga nama pelanggan, yang nantinya nama ini akan ditampilkan di bagian atas truk. Kita buat dulu nama variabelnya nama kasir sama dengan input post-end, masukkan nama kasir.
Begitupun untuk membuat inputan nama customer, kita buat nama variabelnya nama customer. Lalu aku akan buat while true, dimana nantinya itu akan dalam program ini akan terus meminta kita memasukkan pesanan selama kita menjawab iya saat ditanya ingin tambah transaksi lagi. Kalau jawabannya tidak, maka ini akan berhenti. Perulangannya itu akan berhenti ketika kita mengatakan tidak. Lanjut, kita print. Oke, kita buat print /n input pesanan. Di sini akan menjadikan untuk menginputkan pesanan dari pelanggan. Aku buat dulu variabel kode makanan dengan perintah input kode makanan input, masukkan kode makanan. Oke, .do part di sini kita pakai agar kode tetap dikenali walaupun kita ketik huruf kecil. Jadi meskipun kita mengetikkan huruf kecil ataupun huruf besar, itu akan terlihat huruf kecil. Tetap dikenali. Lanjut untuk selanjutnya aku buat jumlah makanan. Variabel jumlah makanan. Aku kasih tipe data input jumlah beli makanan, masukkan jumlah beli. Jika kode makanan menu makanan, ini di sini artinya kalau kode makanan yang dimasukkan cocok dengan daftar menu, maka datanya akan dimasukkan ke dalam list transaksi, akan dimasukkan ke list transaksi kosong ini. Lanjut, nama makanan, harga makanan, sama dengan menu makanan. Ini artinya baris ini akan mengambil nilai value dari diksionari menu makanan berdasarkan kode yang dimasukkan, kode makanan. Jadi ketika kita memasukkan kode KG di sini, maka kode makanan ini akan menampilkan nama makanan dan harga dari makanan tersebut. Nama makanan itu kentang goreng dan harganya 5.000. Lanjut, pada selanjutnya kita buat transaksi data penyu.
Setelah tahu nama dan harga makanan yang dipilih, program akan menyimpan data pesanan ini ke dalam daftar transaksi. Data yang disimpan adalah gabungan nama makanan, harga makanan, dan juga jumlah makanan yang dibeli. Jadi, nanti semua pesanan itu bisa dihitung dan ditampilkan saat mencetak struk. Fungsi dari AppNet ini dipakai untuk memasukkan data baru ke dalam list yang bernama transaksi. Jadi, ini akan ditambahkan ke transaksi. Setelah kode makanan, sama halnya dengan kode makanan, kode minuman kita juga buat variabel kode minuman, buat seperti pada kode makanan, input. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat variabel lanjut. Baik, .lower di sini berfungsi untuk dipakai supaya apapun jawaban yang diketik pengguna semuanya dianggap huruf kecil. Lanjut, kita buat if lanjut. Tanda seru sama dengan di sini sebagai digunakan untuk mengecek apakah dua nilai ini berbeda. Kalau nilainya sama, maka hasilnya adalah false. Namun jika hasilnya berbeda adalah true. Jadi jika lanjut ini bernilai iya, maka ini akan bernilai false, yaitu akan mengulang kembali. Namun jika bernilai tidak, ini akan bernilai true dan akan berhenti. Dilanjutkan dengan aku akan nampilin struk transaksinya. Jadi pin lanjut untuk menampilkan nama kasirnya.
Begitu juga buat menampilkan nama customernya. Nomor, lanjut jenis, ini jenis makanannya ya, sama jenis minuman. Di awal kita buat dulu total sama dengan 0. Kita buat variabel total dengan nilai 0. Ini akan digunakan untuk menyimpan total belanja semua pesanan. Jadi setelah itu I sama dengan 1. Ini variabel baris atau untuk penomorannya sebagai nomor urut for perulangan item in transaksi. Ini merupakan perulangan untuk membaca semua data dalam list transaksi. Dilanjutkan ke nama, harga, jumlah sama dengan item. Jadi di sini kita bongkar isi tabelnya menjadi 3 variabel dengan nama, harga, dan jumlah pada item. Lanjut, untuk total sama dengan total tambah subtotal. Ini untuk menghitung semua total dan ditambahkan dengan subtotal. Total dari pesanan yang baru ini akan selalu menambah ya. Setiap ada pesanan baru akan ditambahkan kepada subtotal dari total yang awalnya. I lebih kecil 4, ini artinya itu akan menampilkan isi transaksi ke layar dengan format tabel 4 lebih dari 4, kurang dari 4 karakter, lebar 4 karakter. Lanjut pada nama, aku lupa buat nambahin subtotalnya. Subtotalnya itu sama dengan total. Oh ya, untuk subtotal itu harga dari pesanan dikalikan dengan jumlah pesanan. Oke, lanjut aja untuk menghitung pajaknya. PPN ini sama dengan kita datain total dikalikan dengan 0,10 dikalikan dengan 10% untuk hasil dari pajaknya. Lalu jumlah bayar ini untuk jumlah bayar yang harus dibayar oleh pelanggan dihasilkan oleh total dari seluruh pesanan
ditambahkan dengan PPN. Lanjut kita print. Lanjut kita print untuk total bayar yang harus dibayar oleh pelanggan. Total bayar untuk pajaknya ini merupakan jumlah bayar yang harus dibayar oleh pelanggan. Kita buat inputan untuk menginputkan uang yang dibayar oleh pelanggan. Untuk pembalian sama dengan bayar, ini merupakan bayar yang sudah diinputkan tadi dikurangi dengan jumlah bayar, jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu kita print kembaliannya berapa. Kembali RP kita kasih kembali. Nah, ini merupakan kode yang sudah aku buat. Kita coba dulu. Ada yang error pada line ke-17, kita lihat dulu. Line ke-17. Oke, ternyata masalahnya itu dari tab. Ternyata untuk Python ini kita agak ngasal ya, urutannya itu juga harus benar. Itu juga jadi resiko untuk menjadi error. Nah, ini cuman aku kayak ngapus gini udah jadi masalah. Jadi tab juga sangat-sangat penting diperhatikan. Oke, kita coba dulu. Oke, lanjut kita masukkan nama kasir. Aku kasih nama aku. Lanjut
ada salah di line 41. Oh, aku salah di sini. Oke, kita coba lagi. Pokoknya nggak boleh nyerah ya guys. Yeay, akhirnya udah selesai. Demikian penjelasan yang bisa aku jelaskan pada video kali ini. Mungkin banyak sekali kekurangan, tapi semoga materi ini bisa dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.